Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita, mengambil dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-8. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke atas gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia yang sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah Anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Setelah pengakuan Petrus tentang Yesus adalah Mesias, 6 hari kemudian Yesus membawa ketiga murid inti ke atas gunung yang tinggi. Diprediksikan bukan gunung Hermon, tapi gunung Tabor, untuk berdoa pada malam hari. Pada saat itu murid-murid menyaksikan secara langsung transfigurasi Yesus, yaitu penampakan kemuliaan Yesus. Wajah dan pakaian Yesus bagaikan matahari dan terang, menandakan betapa berkilaunya, sehingga mereka tak sanggup menatap secara kasat mata. Disertai munculnya Musa yang mewakili hukum Taurat dan Nabi Elia yang mewakili para nabi. Sedangkan Yesus adalah penggenapan hukum Taurat dan kitab para nabi atau nubuatan para nabi. Yang benar di sini, Yesus sedang mengajak murid-muridnya agar bisa mengalami pengalaman supernatural. Pengalaman supernatural adalah suatu anugerah. Tuhan memiliki tujuan khusus bagi orang-orang yang mengalaminya. Ada beberapa dampak dari pengalaman supernatural. Yang pertama, dampak dari mereka yang mengalami supernatural dari Tuhan, ada yang mengalami sehingga ia percaya kepada Yesus. Pengalaman supernaturalnya membuat dia jadi percaya Yesus, seperti Saulus yang merupakan dalang pembunuh murid-murid Tuhan. Dia merupakan salah satu dalang pembunuh murid Yesus bernama Stefanus, merajam Stefanus dengan batu. Dan dalam perjalanan Saulus menuju kota Damsyik yang sekarang merupakan adalah Damaskus atau Syria, ibu kota Syria, dia berjumpa dengan terang yang besar. Dan terang itu Yesus sendiri berkata, "Saulus, Saulus, mengapa seringkali kau menganiaya aku?" Mendengar seruan Tuhan berjumpa secara langsung, pengalaman supernatural pribadi Saulus dengan Tuhan, membuat dia akhirnya memutuskan meninggalkan kehidupan lamanya, menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dan dia tetap melanjutkan perjalanan ke kota Damaskus, Damsyik. Tapi kali ini bukan membantai orang Kristen, melainkan memberitakan Injil. Kita bisa melihat pengalaman supernatural. Seseorang membuat orang tersebut jadi kenal siapa Sang Juru Selamat. Yang kedua, dampak dari pengalaman supernatural, ada yang mengalaminya sehingga kehidupannya berubah. Seperti orang-orang percaya pada waktu ada loteng atas, mereka berdoa, disuruh sama Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga untuk kau jangan pergi kemana-mana, berdiamlah di kota Yerusalem. Dan ketika mereka berdoa tiap hari, di Kisah Para Rasul 2, orang-orang Yahudi tersebut mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, mengalami supernatural, sehingga akhirnya yang menarik di sini bukan cuma mereka berkata-kata dalam bahasa yang baru, tapi kehidupan mereka berubah total. Yang kita tahu bahwa orang Yahudi terkenal kaya, tapi pelit. Dan orang Yahudi yang pelit-pelit ini, ketika mengalami perjumpaan supernatural dengan Roh Kudus, maka mereka menjual harta mereka, membagikan orang miskin. Mereka mulai memperhatikan orang-orang susah. Mereka yang sombong jadi rendah hati. Menarik bukan? Pengalaman supernatural mengubahkan kehidupan orang yang kikir jadi murah hati, selfish jadi selfless. Orang yang greedy jadi
murah hati, orang yang sombong jadi rendah hati, orang yang menggerutu jadi bersyukur. Saya percaya ketika kita mulai mengalami supernatural dari Tuhan, ada buahnya. Bukan sekedar kita senang-senang sesaat, tapi mengalami perubahan yang dahsyat dalam kehidupan kita secara pribadi. Yang ketiga, pengalaman supernatural yang dialami, dampaknya adalah ada pula yang mengalaminya sehingga mendapatkan visi yang jelas dari Tuhan. Mengalaminya sehingga dia dapat penglihatan, mendapatkan mimpi, mendapatkan tujuan hidupnya. Sama seperti Petrus. Ketika dia mendapatkan pengalaman supernatural, penglihatan di mana dia melihat ada binatang-binatang yang haram. Dan Tuhan suruh dia untuk makan. Membuktikan bahwa Petrus goalnya bukan cuma jadi berkat buat orang Yahudi, tapi juga jadi berkat buat orang non-Yahudi. Buat orang-orang kafir. Jangan eksklusif, tapi mari inklusif. Beritakan kabar baik juga kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sama seperti pengalaman Yusuf, di mana di usia muda 17 tahun dia mengalami supernatural, mimpi penglihatan, di mana keluarganya datang meminta pertolongan. Dan ketika dia mendapatkan supernatural pengalaman tersebut, inilah membuat dia kuat dalam menghadapi tantangannya. Sampai akhirnya 13 tahun kemudian mimpinya jadi kenyataan. Seperti Daniel juga mengalami supernatural di mana semua orang gak mampu menerjemahkan mimpi Raja Nebukadnezar. Karena Raja Nebukadnezar gak mau menceritakan mimpinya seperti apa. Karena takut orang-orang bisa menafsirkan secara bebas. Tapi di sini walaupun Daniel tidak diceritakan mimpi Raja Nebukadnezar, Daniel bisa melihatnya, menjelaskannya, dan menerjemahkan maksud mimpi tersebut. Wow, luar biasa sekali. Mari kita coba belajar untuk kita bisa minta sama Tuhan visi mimpi. Karena dia adalah pembuat kehidupan kita. Dia pasti akan memberitahu apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Yang keempat, dampak daripada pengalaman supernatural. Ada pula yang mengalami sehingga mendapatkan kekuatan dalam pergumulan yang berat. Di sini justru ketika orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang putus pengharapan diberi pengharapan yang baru, yang sakit disehatkan, yang berkekurangan dicukupkan, bahkan yang kekurangan hikmat diberikan hikmat oleh Tuhan. Ini sebuah quotation penting. Jangan jawab saat engkau sedang marah. Jangan mengambil keputusan saat kau sedih. Jangan janji saat kau sedang senang. Karena biasanya pada waktu kita mengambil keputusan dalam kondisi yang dalam keadaan tidak jernih, tidak tenang, membuat kita mengambil keputusan yang salah. Itu sebab Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, mari datang kepadaku. Semua letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Menarik bukan? Suatu tawaran di mana ketika kita lemah, mari. Jangan cari orang lain. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jangan mengandalkan dan bersandar kepada kemampuan orang lain. Tapi mari kita datang kepada Dia agar kita bisa mengalami pengalaman supernatural. Pada saat kita sakit, mari cari Dia. Pada saat kita sedih, mari kita bisa ceritakan kesedihan kita. Pada saat kita berkekurangan, mari kita minta kepada Dia. Pada saat kita bimbang, mari kita minta kekuatannya. Dalam keadaan kita terluka, sakit hati, mari kita bisa ceritakan kepada Dia. Maka Dia akan membantu, Dia akan memberikan kepada kita kelegaan, Dia akan memberikan jalan keluar, Dia akan memberikan kepada kita kemampuan untuk melewati badai kehidupan kita. Pengalaman supernatural adalah salah satu cara Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia. Memang bukan segala-galanya, tapi salah satu cara. Pengalaman supernatural ini bersifat sesaat. Dan setiap orang yang mengalami harus kembali kepada realita. Karena pengalaman supernatural tidak bertujuan meninabobokan seseorang. Tetapi memberikan dasar kebenaran bagi seseorang untuk hidup dalam realita. Pengalaman supernatural ini bukan untuk dipublikasi, di show off, dipamerkan. Sehingga orang yang mengalaminya tidak menjadi sombong rohani. Nanti bisa jadi seperti pengalaman Yusuf. Yang pamer pengalaman supernatural kepada kakak-kakaknya. Akibatnya ada
yang gak siap, jealous, dan kemudian Yusuf mengalami tantangan. Dia harus di-reject, dia dibenci, dia dibuang, dia rencana dibunuh, dan lain sebagainya. Saya mau kita semua yang mengalami pengalaman supernatural, mari kita jangan suka publish kemana-mana, tapi ceritakan saja hal tersebut sebagai kesaksian untuk kemuliaan, hormat, dan nama Tuhan. Saya percaya dengan kita mengalami pengalaman supernatural, maka kita bisa berjumpa dengan Tuhan, kita mendapatkan visi, penglihatan, dan tujuan hidup kita. Bahkan kita mengalami perubahan yang dahsyat secara karakter dalam diri kita, dan bahkan juga kita mengalami kelegaan dan kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.